Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas besar komunikasi akses wireless yang berjudul Perencanaan Jaringan 4G LTE di Kota Depok. Sebelum memasuki presentasi yang pertama, kami akan memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Nama saya Wauda Zarani Salantano yang berNIM 11011840022. Dan teman saya. Dan saya Salma Afiata dengan NIM 110184167. Oke, baiklah. Di sini ada profil wilayah Kota Depok. Kota Depok adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak tepat di bagian selatan Jakarta, yakni antara Jakarta dan Bogor. Dahulu Depok adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor, yang kemudian mendapat status kota pada tanggal 27 April 1999. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Depok mencapai 1.886.890 jiwa dengan kepadatan 9.421 jiwa per kilometer persegi. Di sini Kota Depok memiliki batas-batas sebagai berikut. Untuk batas utara ada Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Untuk batasan timur ada Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Untuk batasan selatan ada Kabupaten Bogor. Dan yang terakhir untuk batas barat ada Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang Selatan. Nah, gambar ini merupakan lambang dari Kota Depok dan juga letak Kota Depok jika dilihat dari Google Maps atau peta. Lanjut. Selanjutnya ada luas wilayah dan jumlah penduduk di wilayah perencanaan. Di sini kita mengambil Kota Depok dengan luas 200,9 dan jumlah penduduk ada 2.484.186 jiwa. Nah, untuk penduduk usia produktif dari 15 tahun sampai 64 tahun berjumlah 72.655. Kepadatan penduduk mencapai 11.635 jiwa kilometer persegi dan growth factor ada 80,97%. Selanjutnya ada parameter capacity planning. Di sini ada tabel yang berisikan luas wilayah Kota Depok yaitu 200,3 km persegi. Jumlah penduduknya di tahun 2021 ada 2,48186 jiwa. Usia produktifnya ada di 1596,603 jiwa dan growth factor-nya ada di 1,25%. Saluran penetrasinya di 63,9%. Market share provider yang kami gunakan adalah Telkomsel. Market share-nya itu ada di 58,9% dan 4G LTE penetration-nya ada di 73,8%. Kepadatan penduduk ini rumusnya di penduduk produktif tahun 2024 dibagi luas wilayah potensial. Karena kepadatan penduduk di tahun 2024 mencapai angka 3.575,6 jiwa per kilometer kuadrat, maka tergolong ke daerah dense urban. Di sini ada tabelnya, di future population-nya ada di 2.578.512,28 jiwa. Penduduk produktifnya ada di 1.647.669,35 jiwa. Operator market share-nya ada di 970,47,24 jiwa. LTE provider user-nya ada di 716.212,20 jiwa. Dan kepadatan penduduknya ada di 575,69 jiwa per kilometer kuadrat. Oke, selanjutnya ada perhitungan cell capacity. Di sini kita menggunakan rumus network throughput sama dengan SUT dikali LTE user. Kemudian network throughput make layer sama dengan network throughput per 98%. Setelah mengetahui kebutuhan throughput, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mengetahui cell capacity agar setiap kebutuhan user dapat dipenuhi. Nah, sebagai contoh dapat dilihat pada tabel di sebelah. Di sini ada item dan dense urban terbagi menjadi uplink dan downlink. Untuk total user ada 716.212,20. Untuk SUT-nya itu di uplink
ada 9,50 dan downlink ada 36,37. Kemudian network throughput IP kbps 6.810,32, di uplink dan downlink ada 26.053,67. Kemudian network throughput IP Mbps untuk uplink-nya ada 6.949,31 dan downlink ada 26.585,37. Dan yang terakhir itu ada network throughput MAC layer Mbps. Di uplink ada 6.810,32 dan downlinknya ada 26.053,67. Lanjut ada SINR distribution. Berikut adalah parameter perancangan kapasiti yang digunakan pada Kota Depok, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Jadi setelah dihitung semuanya ada total 34,08 dan juga 40,30. Itu cell average throughput Mbps dalam average SINR distribution 1800 MHz. Yang kedua ada capacity planning Kota Depok. Di sini ada total set calculation-nya. Kesimpulannya adalah total LTE providernya di 716.212,20, luas areanya tadi sudah di 200,3 km². Cell average-nya di throughput dengan satuan Mbps-nya itu ada di downlink ada di 34,08, sedangkan di itu ada 40,9. Site capacity-nya ada di 100,2,24 dan 122,70. Number of site-nya ada di 56,636 dan di downlink-nya di 260,0,29. Cell coverage-nya ada di 0,770 dan di uplink-nya ada di 3,5365. Sel radius per-nya per kilometer dengan satuan kilometer di uplink ada di 1,360 dan sedangkan di downlink ada di 0,544. Sel radiusnya menggunakan aplikasi Atoll ada di 2,0200, sedangkan di downlink ada di 0,9427 km. Selanjutnya ada simulasi pada software Atoll. Nah, perancangan peta Kota Depok dengan Atoll. Dari hasil yang didapatkan pada perancangan tugas besar pada aplikasi Atoll, dapat ditunjukkan adanya peta Kota Depok yang sudah terisi dengan transmitter yang aktif sesuai dengan perhitungan. Berikut peta dan grafik yang didapatkan pada perancangan. Nah, berikut adalah gambar peta Kota Depok pada aplikasi Atoll. Yang kedua ada histogram grafik histogram dan grafik CDF pada coverage by C2I+N. Nah, di sini ada pertama ada histogram, ada grafik histogram. Di sini kita bisa lihat pada coverage by C2N-nya pada Kota Depok seperti ini, dan grafik CDF di coverage by C2N 1/N itu pada Kota Depok seperti ini, menurun. Next. Oke, selanjutnya ada grafik histogram efektif sinyal analisis sebagai berikut dan grafik percentage efektif signal analisis sebagai berikut. Kesimpulannya, 1. Perancangan long term evolution atau LTE pada Kota Depok memiliki luas wilayah sebesar 200,3 km². Jumlah penduduk sebesar 2.484.186 jiwa. Jumlah usia produktifnya dengan usia 15-64 tahun sebesar 1.596.603 jiwa. Kepadatan penduduk sebesar 3.575.695 jiwa per kilometer. Growth-faktornya sebesar 1,25%. Yang kedua, frekuensi yang digunakan adalah 1,860 MHz dengan memiliki bandwidth 22,5
MHz untuk operator Telkomsel provider yang kami gunakan. Yang ketiga, hasil dari analisis keefektivitasan sinyal kurang baik karena persentase yang baik adalah kurang dari minus 90 dBm. Yang keempat, selisih MAPL pada kapasitas dicapai dikarenakan target yang baik terdapat di rentang 1 dB sampai 5 dB. Perhitungan yang didapat adalah sebesar 1,297 dB. Yang terakhir, hasil perhitungan capacity planning dan coverage planning pada PETLO sudah tercapai dan memenuhi standar. Nah, tadi kita sudah memaparkan hasil kerja tugas besar dari KAW. Jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.